Iya, takut dapat malaikat, malaikat kaget, ditanya, repot urusan. Nih hadirin, al-hadirat rahimakumullah. Biar ada isinya. Ini nggak bakalan sampai nih. Kata Pak Dedi tadi, nih ada judul yang cakep nih. Ini nggak bakalan sampai saudara, semarak cinta dan rindu. Akhlak baginda Nabi besar Muhammad SAW nggak bakalan sampai saudara. Yakin suka? Yakin. Emang apa? Kalau cuma ini doang kita nggak ngerti cinta yang dimaksudkan agama itu apa. Kalau cinta menurut anak muda paham. Rindu menurut agama gimana? Tapi rindu menurut anak muda paham. Benar? Iya, nggak pakai dijelasin saudara kalau yang ini mah untuk urusan anak muda cinta. Tapi cinta menurut agama nggak begitu. Contoh kayak apa Sukron? Contoh kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa kata Rasulullah yang menghidupkan sunnahku, ajaranku, bimbingan aku, cara hidupku, maka berarti dia mencintai aku. Cinta menurut agama. Dan barang siapa dari umat Islam termasuk kita yang hadir saat ini cinta dalam artian agama menghidupkan tuntunan Rasulullah, maka pasti kalau bahasa kitanya kata Rasulullah, ente semuanya akan bersama aku besok di surganya Allah Subhanahu. Kira-kira kita tahu nggak sunnahnya Rasulullah? Assalamualaikum. Yang laki tahu nggak sunnah Rasulullah? Halo, assalamualaikum. Ini nggak ada orangnya apa nih? Ini nggak ada orangnya. Sunnah Rasulullah diantaranya. Contoh, contoh. Kita kalau makan baca Bismillah dengan tangan kanan dalam keadaan duduk, setelah makan Alhamdulillah. Kira-kira kita baca diri kita masing-masing. Kita kalau makan atau minum begitu enggak? Kita baca aja diri kita. Emang kenapa suka kau baca diri sendiri? Mohon maaf, ini sering saya sampaikan. Jangankan judul obrolan di kafe, di warkop, di warteg, tongkrongan biasa, di majelis maulid kayak begini masih ada palingnya peci, bajunya koko atau judulnya gamis, pakai sorban, tuh, ya kan? Kelihatan lempeng banget. Makanya tangan kiri. Ada nggak itu? Ada. Assalamualaikum. Ada nggak itu? Ada. Nggak ada? Ada. Mana orangnya? Tangan kiri saudara. Apakah di sini? Oh nggak masuk. Makanya saya bilang kudu di majelis belajarnya. Ini baru sampai cinta. Nggak bakalan sampai saudara kalau mau majelis. Emang kenapa? Ya begitu dah lagunya. Yang penting ada makanan, syukuran ada minuman, kita makan. Terserah mau diri ke, mau duduk ke, tangan kanan ke, tangan kiri ke, terserah kita. Benar. Kalau bahasa pribadi. Tapi kalau bahasa agama enggak saudara. Tadi man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa menghidupkan sunnahku, ajaranku, bimbingan aku, kata baginda Rasul, maka berarti dia mencintai aku. Barang siapa yang mencintai aku, maka akan bersama aku kelak di surganya Allah Subhanahu. Kita lihat lagi sekarang sunnahnya dari sunnah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nih, ya, kalau ambil bini, bapak punya bini gak? Enggak kedengeran pak. Bapak punya bini gak? Ya. Ibu punya laki gak? Bu punya laki gak? Enggak. Jadi janda semua kan? Janda semua kan? Nih kita nih laki. Apa sunnah Rasulullah Subhanahu? Sunnah Rasulullah itu jangan ngebebanin bini. Maksudnya ngebeban bini? Ya kalau memang kita bisa kerjain sendiri, kerjain sendiri. Rasulullah juga begitu saudara. Nggak ngerepotin istri beliau. Gitu. Jahit pakaian yang robek sendiri.
Ketika pulang malam dakwah tok-tok assalamualaikum, Sayyidah Aisyah nggak bukain, nggak pakai marah, gelar sorban di depan pintu, tidur. Kira-kira, maaf nih, nanya doang, kan kita keluarga. Kita ngaji keluarga tadi hitungannya, tapi jangan judulnya marah, kan buat kebaikan insya Allah. Kira-kira ada nggak suami di sini nih yang hadir di sini nih? Mau yang di depan, mau di sini, atau yang di belakang juga gitu. Kira-kira kalau judul bikin kopi, bikin teh masih minta tolong bini, apa bikin sendiri? Saya nggak yakin. Saya nggak yakin. Kadang ada yang minta tolong. Kadang kalau gitu, Bu, iya bang, apa sih bang? Kopi. Maaf ya, ini bahasa saya. Itu istri. Maaf nih. Yang menurut Allah, menurut Rasulullah halal untuk kita gaulin. Maaf nih, beliau bukan asisten rumah tangga, beliau istri kita. Asisten rumah tangga aja dicontohkan sama Rasulullah nggak pernah diomelin. Itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang 10 tahun berkhidmat di keluarga baginda Rasul, nggak pernah diomelin. Mau salahnya mau benar nggak ditegur oleh Rasulullah. Itu akhlaknya Rasulullah. Apalagi bini, keci doang putih. Sono, sini kakek. Itu istri kita, saudara. Baginda Rasul memanggil Sayyidah Aisyah Humairah yang kemerah-merahan karena memang kulit beliau putih alami karena sinar matahari merah. Bini yang ada di rumah emang kulitnya sawo matang. Sawo matang tuh, panas sedikit mengkelewat. Panggil tetap, wahai yang hitam manis. Jadi langsung, Bang, 23 tahun baru nih bang dengar bang. Kenapa terlambat ah? Yang penting kita ucapin, kan begitu. Itu namanya kita menghormati, memuliakan istri. Ajaran Rasulullah, saudara. Judul kopi bikin sendiri, judul teh bikin sendiri, kecuali bini nawarin, bang. Iya, mau ngapain? Mau bikin kopi? Udah, abang bisa aja ntar yang saya bawain. Alhamdulillah, makasih ya Neng. Kalimat terima kasih aja jarang dari mulut kita lagi. Tanya sama ibu-ibu, Bu, masih ada? Kalau laki minta bikinin teh, dibawain teh sama ibu, ucap terima kasih gak? Buktinya masih hidup. Ya, saya sih kagak bohong. Terima kasih kan gak mahal, saudara. Bahasa punya Allah, lisan punya Allah, suara punya Allah, tinggal ngucap. Makasih sayang. Oh, ya Allah, ini duit kaget, perhatian kaget, menghormatin kaget, punya laki yang begini, tukar bu, tukar lagi begitu, masih banyak yang di depan, bagusan dikit. Sama apa adanya aja. Laki minta dihormatin, hormatin dulu tuh bini. Maka kata Rasulullah, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian wahai keluarga besar Musola Nur Islam dan sekitarnya, kelurahan Petobogan, khususnya yang laki-laki yang udah jadi suami. Kata Rasulullah, sebaik-baik kalian bukan yang punya duit banyak, bukan yang jabatan tinggi, bukan yang titelnya berewat, bukan yang mobil mewah, bukan. Siapa? Yang paling baik sama bini. Dan aku, kata Rasulullah, orang yang paling baik sama istriku. Belum. Baik sama bini. Saya nanya nih, kira-kira kalau bini minta duit 30, bapak ngasih gocap, minta kembaliannya kan? Jangan bohong, ada malaikat. Awas bohong ya. Minta gak kembaliannya? Nggak mungkin. Ya, saya tahu banget lagunya. Gocap, minta 30 ke Neng. Udah, ya kan? Kalau tanya, Neng, udah beli, udah. Tadi kan masih gocap. Terus bagaimana? Kembalian astagfirullah bang, benar-benar koret bang ya. Dia banget. Kok 20 bang, 20 masih diminta. Duit yang tuyul aja. Ada laki yang gitu di sini? Mana mukanya saya melihat? Banget.
Ini ajaran Rasulullah, saudara. Capek, mau bayar capeknya bini, gak kena. Ini yang diucapkan oleh Sayyidina Umar tadi. Beliau itu orang yang sangat tegas masalah hukum dan paling berani untuk menegakkan kebenaran. Beliau menjadi presiden setelah wafatnya Rasulullah, setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar, gak pernah punya istana, saudara. Bajunya compang-camping. Tapi ketika ditegur, diingatkan agak sedikit keras sama istrinya, gak marah. Diam beliau. Padahal kata baginda Rasul, kalau ente lewat di jalan sini, wahai Umar, setan gak bakal lewat sini. Saking takut sama ente. Itu setan takut. Kalau kita mau ikut campur, bukan saya ngomong yang saya nggak ngomong, saya nggak dosen. Dia lah mau dengar saya kan, saya ngomong kan. Terus sunnah Rasulullah Bapak yang saya hormati itu ibu. Masih ada nggak sih? Ibu, cinta sama Rasulullah. Oke, saya mau nanya sama ibu, Bu, iya. Kalau laki ngasih duit, ada kembaliannya 30, ibu butuhnya 70, ngasih 100, ibu kembaliin apa ibu kempit? Bu, kata bapak-bapak di sini kempit. Bener, Bu? Enggak, bohong, dosa kempit apa? Kudu belan, ibu kudu belan, saudara. Laki kita bicarain, bini kita bicarain, emang apa? Khawatir. Kalau cuma laki yang kita bilangin, bini nggak dibilangin, repot urusan, repot. Makanya saya mau nanya sama ibu, Bu, mau masuk surga bareng suami? Oh, enggak. Bapak mau masuk surga sama bini, Pak? Dari 300 yang jauh turun 4. Udah kan habisnya? Udah. Gak bisa kan? Kalau betul saya masuk kan. Serem sudah ada. Bicarakan dipakai kadang-kadang. Kalau masih ada bom yang asli mah yang util. Asli, itu cuma ini doang, selintiran doang. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Kenapa demikian? Emang harus begitu, kudu balance. Itu laki ame bini kudu balance, karena rumah tangga itu adalah satu percontohan kecil untuk bisa kita jaga, biar dimanapun bisa kita jaga untuk selalu dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin al-hadirat rahimakumullah, karena guru kita hampir tiba, saya pun tidak berpanjang kalam, khawatir ngepas dari belakang ataupun dari depan. Ya kita jadi nyeplos itu datang tiba-tiba gitu, ya kan? Maka hadirin jamaah hadirat rahimakumullah, kita baca Fatihah khusus untuk seluruh muhsinin muhsinat, orang yang telah mewakafkan musola ini, orang yang telah berbuat baik dengan musola ini, dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan ilmunya. Bagi yang sudah meninggal kita doakan mudah-mudahan menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup keluarganya Allah berikan kebahagiaan dan keberkahan, menjadikan rumah tangganya rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, punya turunan zuriyah yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan musolah Nurul Islam dari malam hari ini sampai datangnya hari kiamat tidak pernah sepi dari jamaah untuk ibadah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat petunjuk dan arahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bitinkan niat Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.